jaringan nirkabel adalah aturan dan spesifikasi teknis untuk mengatur komunikasi dan koneksi antar perangkat elektronik, seperti Wi-Fi 802.11a, B, G, N, AC, AX, dan B, Bluetooth 802.15, Zigbee, NFC, dan WiMAX. Pentingnya standar jaringan nirkabel itu yang pertama, kompatibilitas, memungkinkan perangkat dari berbagai produsen yang bekerja sama. Yang kedua, interoperabilitas, perangkat dengan teknologi yang sama bisa saling terhubung. Yang ketiga, kinerja dan keamanan, meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan. Yang keempat, kemajuan teknologi, memungkinkan inovasi dan pengembangan teknologi baru. Yang kelima, perbedaan antara standar, perbedaan terdapat dalam kecepatan, transfer data, frekuensi operasi, metode modulasi, dan teknologi tambahan yang digunakan. Perbedaan standar jaringan nirkabel yang pertama ada kecepatan. Semakin baru standarnya, biasanya semakin cepat. Misalnya Wi-Fi yang baru bisa jauh lebih cepat dibanding yang lama. Yang kedua, frekuensi. Jaringan bisa pakai frekuensi yang berbeda. Misalnya 2,4 GHz atau 5 GHz. Frekuensi yang lebih tinggi biasanya lebih cepat, tapi jangkauannya lebih pendek. Yang ketiga, cara mengirim data. Standar yang berbeda punya cara mengirim data yang berbeda juga, seperti metode modulasi yang dipakai. Yang keempat, teknologi tambahan. Standar yang lebih baru biasanya punya teknologi tambahan buat bikin koneksi lebih stabil dan cepat. Misalnya, pakai banyak antena atau MIMO. Pertama, 208.11a, kecepatan hingga 54 Mbps pada 5 GHz, jangkauan lebih terbatas. Yang kedua, 802.11b, kecepatan 11 Mbps pada 2,4 GHz, jangkauan lebih luas. Yang ketiga, 802.11g, kecepatan 54 Mbps pada 2,4 GHz. Yang keempat, 802.11n, Wi-Fi 4 hingga 900 Mbps pada 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang kelima ada 802.11ac, Wi-Fi 5, beberapa Gbps pada 5 GHz, lebih cepat dengan MIMO dan beamforming. Yang keenam, 802.11ax, Wi-Fi 6 atau 6e, peningkatan efisien dengan OVDMA dan MU-MIMO. Yang ketujuh ada 802.11b, Wi-Fi 7, kecepatan hingga 46 Gbps, latensi rendah, idle untuk aplikasi canggih. Kedelapan ada WiMAX, 802.16, digunakan untuk area yang lebih luas, memiliki kecepatan lebih tinggi dan infrastruktur lebih kompleks dibandingkan Wi-Fi. Pilihan dan kekurangan berbagai standar jaringan nirkabel. Yang pertama, Wi-Fi EIA 802.11a, B, G, N, AC, AX, Wi-Fi 6. Kelebihannya, kecepatan tinggi, terutama Wi-Fi 6 yang mendukung kecepatan sangat tinggi hingga GB. Yang kedua, jangkauan luas, bisa mencakup seluruh rumah atau kantor, tergantung kekuatan router. Yang ketiga, dukungan multi perangkat, mampu menangani banyak perangkat secara bersamaan, termasuk versi terbaru. Kekurangannya ada interferensi sinyal, rentan terganggu oleh perangkat lain, seperti microwave atau perangkat wifi lain. Yang ketiga, keamanan, bisa rentan terhadap serangan jika pengaturan keamanan tidak dioptimalkan. Misalnya menggunakan protokol lama seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Kelebihannya daya rendah untuk perangkat kecil seperti handphone, mouse, dan smartwatch karena konsumsi daya minim. Yang kedua, mudah dipasangkan, sangat sederhana untuk menyambungkan perangkat tanpa perlu banyak pengaturan. Yang ketiga, tidak memerlukan infrastruktur tambahan seperti router atau access point. Kekurangannya, yang pertama, kecepatan terbatas. Kecepatan transfer data relatif lambat dibandingkan dengan Wi-Fi. Yang kedua, jangkauan pendek, biasanya hanya efektif dalam jarak 10-100 meter, tergantung versinya. Yang ketiga, potensi interferensi, bisa terganggu oleh perangkat Bluetooth lain di sekitarnya. Yang ketiga ada NFC, Near Wireless Communication. Kelebihannya sangat cepat dan mudah, tinggal dekatkan perangkat untuk bertransaksi atau berbagi data. Yang kedua, keamanan tinggi, karena jangkauan sangat dekat, resiko intersepsi dapat lebih rendah. Yang ketiga, daya rendah, ideal untuk perangkat kecil seperti kartu pembayaran atau akses.
Kekurangan NFC yang pertama, jarak sangat pendek, maksimal hanya beberapa sentimeter. Yang kedua, kecepatan rendah, hanya cocok untuk transfer data kecil, tidak untuk file besar. Yang ketiga, terbatas pada fungsi tertentu. Lebih banyak digunakan untuk pembayaran, akses, atau pairing perangkat. Yang keempat ada ZigBee dan Z-Wave. Kelebihannya, yang pertama konsumsi daya sangat rendah, cocok untuk perangkat IoT seperti sensor dan lampu pintar. Yang kedua, jaringan mesh, dapat memperluas jangkauan dengan menghubungkan perangkat satu sama lain. Yang ketiga, stabilitas dan keamanan baik, dirancang khusus untuk aplikasi rumah pintar. Kekurangannya ada kecepatan transfer data rendah, tidak dirancang untuk transfer data besar, hanya untuk kontrol dan monitoring. Yang kedua, jangkauan terbatas tanpa mesh, jarak sinyal lebih pendek dibandingkan WiFi. Yang ketiga, kompatibilitas terbatas, tidak semua perangkat mendukung ZigBee atau Z-Wave, sering perlu hub atau brick. Yang kelima ada WinMax IEEE 802.16. Kelebihannya, jangkauan luas, bisa mencakup area hingga beberapa kilometer, cocok untuk menyediakan internet di daerah pedesaan atau perkotaan tanpa infrastruktur kabel. Yang kedua, kecepatan cukup tinggi, mendukung kecepatan broadband yang kompatibisi dengan teknologi kabel atau DSL. Yang ketiga, dukungan mobilitas, bisa digunakan untuk koneksi bergerak seperti pada kendaraan atau di area publik yang luas. Yang keempat, instalasi cepat, tidak memerlukan kabel fisik, membuatnya lebih mudah diinstal di area yang sulit dijangkau. Kekurangannya, interferensi sinyal, rentan terhadap gangguan cuaca atau interferensi dengan sinyal dari kabel lainnya yang bisa mengurangi kinerja. Yang kedua, kapasitas terbatas, jika terlalu banyak pengguna dalam satu sel jaringan, kecepatan bisa menurun. Tiga, kompetensi dengan teknologi lain, kalah populer dibandingkan LTE atau 5G yang memiliki kecepatan lebih tinggi dan dukungan lebih luas.